Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nelvi Hartati dalam materi Matematika Wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi serta langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik atau angka yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Sebagai contoh, kamu bisa melihat data hasil pengukuran suatu penelitian yang diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 80 orang siswa. Sangatlah sulit untuk menarik suatu kesimpulan dari daftar data tersebut. Secara sepintas, kita belum dapat menentukan berapa nilai ujian terkecil atau berapa nilai ujian terbesar. Demikian pula kita belum bisa mengetahui dengan tepat berapa nilai ujian yang paling banyak atau berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai tertentu. Dengan demikian, kita harus mengolah data tersebut terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang lebih baik. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut dengan distribusi frekuensi. Secara umum, distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data dimulai dari data yang terkecil sampai data yang terbesar dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Secara umum, untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, lazimnya berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita urutkan data. Yang kedua, kita tentukan data terkecil dan data terbesar. Yang ketiga, kita menentukan rank atau jangkauannya, di mana rank adalah data terbesar dikurang dengan data yang terkecil. Yang keempat, tentukan banyak kelas interval, yaitu paling sedikit 5 kelas, paling banyak 15 kelas, atau kita dapat menentukan dengan cara lain, yaitu dengan rumus Sturges, di mana rumus Sturges di sini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K adalah banyaknya kelas dan N adalah banyaknya data. Yang kelima, kita menentukan panjang kelas, di mana panjang kelas di sini adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Yang keenam, kita tetapkan data pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data batas bawah kelas interval pertama atau data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya tidak boleh melebihi dari setengah panjang kelas. Yang terakhir, baru kita menyusun kelas interval dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menambah pemahaman kamu, maka kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data berikut. Data berikut adalah data hasil ulangan matematika 80 orang siswa. Langkah pertama, kita urutkan dulu data tersebut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagai berikut. Dari data ini kita lihat data terkecil adalah 35 dan data terbesar adalah 99. Langkah kedua adalah menghitung rentang atau rank atau jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Dari hasil pengurutan kita tadi, kita melihat bahwa data terbesarnya adalah 99 dan data terkecilnya adalah 35. Sehingga rank atau jangkauannya adalah 99 dikurangi 35, yaitu 64. Langkah ketiga, menentukan banyak atau jumlah kelas. Jumlah kelas dapat ditentukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah data.
Dari contoh kita tadi, kita mengambil dari nilai ulangan 80 orang siswa, sehingga N-nya adalah 80. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya ialah 1 ditambah 3,3 dikali dengan log 80. Sehingga mendapatkan hasil 1 ditambah 6,28 sama dengan 7,28. Kita ambil banyaknya kelas itu adalah 7. Langkah keempat adalah menghitung panjang kelas atau interval kelas. Dengan rumus panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan jumlah kelas. Yang mana tadi jangkauannya adalah 64, kita bagi dengan jumlah kelas yang kita dapatkan 7 dengan aturan Sturges tadi, sehingga menghasilkan 9,14. Di sini kita ambil panjang kelasnya adalah 10. Langkah kelima, menetapkan batas bawah kelas pertama dengan cara menggunakan data terkecil sebagai data batas bawah kelas interval pertama atau data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya tidak boleh melebihi setengah dari panjang kelas. Di sini kita memilih data pertamanya 35 sebagai batas bawah kelas pertama. Sehingga dengan panjang kelasnya 10, kita dapatkan kelas pertamanya adalah 35 sampai dengan 44. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7 yaitu 95 sampai 104. Yang mana kelas pertama harus memuat data terkecil dan kelas terakhir harus memuat data terbesar. Langkah ke-6, kita memasukkan data dimulai dari data terkecil hingga data yang terbesar ke dalam kelas yang sesuai dengan data atau menggunakan turus. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah tabel berikut. Kelas pertama 35 sampai 44, turusnya setelah kita teli ada 3. Sehingga kita tetapkan di sini frekuensinya adalah 3. Kelas kedua 45 sampai 54, dengan turus kita teli jumlahnya ada 3 sehingga kita tentukan frekuensinya ada 3. Begitu seterusnya sampai kelas ke-7 setelah kita teli sehingga total frekuensinya adalah 80. Langkah ke-7 atau langkah terakhir setelah keseluruhan data telah kita teli dan kita masukkan pada kelasnya masing-masing yang sesuai, maka diperoleh distribusi frekuensi sebagai berikut. Demikianlah pembahasan kita mengenai tabel distribusi frekuensi serta langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.